Kita akan bahas tentang bagaimana seorang wanita dengan sedekahnya. Pembahasan ini menurut saya sangat penting ya, terutama bagi wanita karena di antara hal yang sangat membantu mereka untuk selamat dari neraka jahanam adalah dengan banyak bersedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, ketika suatu hari Nabi SAW khutbah Id, setelah Nabi berkhutbah, kemudian Nabi SAW maju bersama Bilal menuju saf para wanita, yaitu Nabi mengkhususkan sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada para wanita. Maka Nabi SAW berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita sekalian bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatta bi jahannam. Karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Maka ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah. Kenapa kami penghuni neraka jahanam yang terbanyak?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Li'anna kunna takfurnal ashir wa tukthirna asyakat." Karena kalian para wanita suka kufur kepada suami, ya sering berkeluh kesah ya. Inilah kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk bersedekah. Akhirnya para wanita pun ketika itu mereka bersedekah sampai mereka melemparkan perhiasan-perhiasan emas mereka lemparkan ke Bilal untuk ditampung oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Yang ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk bersedekah. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seandainya salah seorang dari kalian wahai para lelaki berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh atau seumur hidupnya, ad-dahr di sini bisa diartikan setahun penuh atau diartikan seumur hidupnya. Kemudian dia melakukan suatu keburukan, ya, maka istrinya akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu. Dan ini terucap dari sebagian wanita ketika mereka marah, mereka lupa diri sehingga mereka mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keumuman seperti, "Aku tidak pernah lihat engkau mencintaiku. Engkau tidak pernah sayang kepadaku. Engkau lebih mendahulukan orang tuamu dariku. Engkau memang tidak pernah perhatian sama aku." Perhatian tidak pernah seumur hidupku. Ini bahaya kata-kata seperti ini. Ini kata-kata umum yang mudah menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Karenanya di antara cara agar wanita selamat dari yang seperti ini, kalau dia sudah terlanjur ngomong begini, sudah terlanjur mengungkapkan hal tersebut kepada suaminya, terlanjur tidak menghargai pemberian suami, selain dia minta maaf kepada suaminya, di antaranya dia banyak bersedekah. Bahkan seorang suami bisa pelit sama keluarganya, bisa pelit sama ibunya sendiri, bisa pelit sama kerabatnya gara-gara istrinya yang kurang ajar. Sebaliknya bisa jadi seorang suami dermawan gara-gara istrinya. Suaminya ragu-ragu, "Ayo mas, apa-apa, insya Allah lah kita masih ada, ini hitung mas, hitungannya masih cukup." Akhirnya suaminya sedekah. "Mas, ibumu lagi ini mas, kakakmu lagi begini, tetangga mas, begini mas, lagi mau sunatan mas, bantu mas." Masya Allah. Ibu ngomong begitu, ibu juga dapat pahala. Yang sedekah suami, ibu juga dapat pahala. Kenapa? Ibu yang menganjurkan. Apalagi suami ibu-ibu tadinya pelit, akhirnya terbentuk menjadi suami yang dermawan. Karena kalau orang sudah dermawan, insya Allah dia akan ketagihan. Kalau dia tidak dermawan kayaknya, tidak sedekah kayaknya ada yang kurang. Kalau ibu-ibu yang membentuk akhlak suami sampai jadi ketagihan sedekah, maka pahalanya ibu yang dapatkan. Suami dapat, ibu juga dapat. Ibu yang membentuk karakter suami. Ya. Jadi ini hidupkan suasana sedekah. Kalau tidak punya uang, Ustaz bagaimana? Tadi kata Nabi, ya, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah, jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun sepenggal korma. Allah Maha tahu, kita kalau punya uang banyak kita akan sedekah, tapi kita enggak punya uang pas-pasan, ya sudah semampunya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'ti. Ya, bersedekahlah semampumu, ya. Ya, bukan berarti kita sedekah akhirnya kita enggak makan, enggak, salah. Kalau kita enggak punya uang, kita yang lebih utama untuk sedekah terhadap diri sendiri. Tapi kalau ada kelebihan, tidak ada salahnya kita bersedekah. Melatih diri untuk bisa rajin bersedekah. Kalau harta banyak, kalau sedekah yang banyak, itu aset buat kita ya. Di akhirat ya. Di akhirat nggak ada yang nolong kita, yang nolong amalan soleh kita. Sedekah kita tolong kita ya. Kemudian juga jangan lupa mengarahkan suami agar bersedekah. Jangan lupa ngajari anak-anak juga dari kecil untuk rajin bersedekah, suruh mereka bersedekah. Kalau ada gejala-gejala pelit dari anak-anak harus dilawan, jangan dibiarkan anak jadi pelit. Ya, jangan dibiarkan karena itu penyakit. Kalau pelit itu terus tertimbun sampai besar akhirnya jadi wanita yang pelit. Hati-hati, atau anak-anak jadi besar jadi anak yang pelit. Kemudian kurangi kebiasaan koleksi. Jangan suka koleksi.
punya apa lebih-lebih segera kasih. Kalau punya harta yang bagus, kasih yang bagus. Kalau ada yang masih bisa dipakai, sudah. Memang sedekah yang paling bagus adalah barang baru. Tapi tidak mengapa kita sedekah dengan barang yang bekas selama itu masih bagus. Kita tidak usah jual, kita sedekah saja. Jangan suka koleksi barang. Ini semua barang kita koleksi, dihisab kita pada hari kiamat kelak.